Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudaraku kaum muslimin dan muslimat, saudara sebangsa setanah air dimanapun Anda ada dan berada. Nah, pada pagi hari ini, kita mencoba untuk menjawab sebuah pertanyaan dari salah seorang Abu Fikri lovers atau pencinta video-videonya Pak Abu Fikri. Pertanyaannya adalah, Pak Abu Fikri, apakah mempelajari ilmu tasawuf itu wajib hukumnya? Nah, pertanyaan itu. Nah, untuk menjawab ini, kita larikan kepada sebuah hadis Nabi. Sebuah berita yang didatangkan daripada pengalaman Nabi. Nah, sewaktu itu, Nabi Muhammad kan duduk bersama sahabat. Tiba-tiba ya muncul saja seorang laki-laki yang wajahnya putih, berbaju putih, menempelkan lututnya kepada lutut Nabi, dan tangan beliau yang berwajah putih, baju putih tadi diletakkan di atas paha Nabi. Nah, di situ beliau itu bertanya kepada Nabi Muhammad, "Ya Muhammad, ma huwal Islam?" Apa itu Islam? Nah, dijawab oleh Nabi, Islam itu adalah, nah isinya adalah rukun Islam itu saudaraku. Mulai dari mengucapkan kalimat syahadah sampai haji ke Baitullah. Itu 5 perkara. Kemudian ditanya lagi, "Ya Muhammad, mahwal iman?" Apa itu iman? Nah, dijawab oleh beliau, iman itu ya pertama kali iman kepada Allah atau iman kami dengan Allah, diakhiri dengan kadar baik, kadar buruk, datang ianya daripada Allah. Itu 6 perkaranya. Nah, di pertanyaan ketiga ini, "Ya Muhammad, mahwal ihsan?" Apa itu ihsan? Maka berkatalah Nabi Muhammad, ihsan itu adalah engkau menyembah Allah seakan-akan engkau melihat dia. Seakan-akan engkau lihat dia. Tapi kalau engkau tidak melihat dia, yakinlah bahwa dia melihat engkau. Nah, ihsan inilah kajian yang menjadi dasar ilmu tasawuf. Kalau Islam itu adalah ilmu syariat, kalau iman itu adalah ilmu akidah atau tauhid, kalau ihsan itu adalah ilmu tasawuf, ilmu kehalusan budi, kehalusan rasa, dia berbicara tentang roh. Nah, kalau bertanya apakah ilmu tasawuf itu wajib, hukumnya di situ. Dasarnya di situ. Kalau kita mempelajari rukun Islam itu wajib, rukun iman itu wajib, maka ihsan itu juga wajib kita pahami. Nah, kenapa sedemikian? Dalam kajian ilmu tasawuf, tingkat ilmu Islam itu ada 7. Pertama, syariat. Yang kedua, torikat. Yang ketiga, hakikat. Yang keempat, makrifat. Yang kelima, etikad. Yang keenam, sifat. Yang ketujuh, zat. Jadi itulah rute-rute perjalanan kerohanian kita menuju Allah, menuju zat pencipta alam semesta. Jadi mau tak mau memang harus kita lalui. Harus kita lewati, harus kita tuju Allah tadi. Kan dikatakan oleh para mu'arifin, para tokoh-tokoh tasawuf, "Ya Allah, antal maksudi." Ya Allah, engkaulah yang aku maksud. Artinya, ada beberapa syariat, ada beberapa perantara untuk kita berjalan menuju Allah. Tapi tujuan sejatinya adalah Allah. Gitu. Termasuklah seketika saya mengatakan bahwa Allah itu adalah nama zat. Dia tidak nyata, melainkan nyata pada Rasul. Rasul itulah sifatnya Allah. Rasul itulah wujud serta Allah. Allah gaib, Rasul gaib. Biar Rasul ini nyata, dia diberi tubuh, badan, jasad. Diberi casing. Nah, casing itu disebut dengan an-nabaun atau nabi, atau yang membawa. Dialah manusia sama dengan kita. Nah, kajian yang seperti itu hanya ada di ilmu tasawuf. Maka seketika Nabi Muhammad bersuara, berkata, bersikap, dan bergerak, itu adalah geraknya Rasul. Rasul yang bersuara melalui lisannya Nabi Muhammad. Rasul yang berkata melalui lisannya Nabi Muhammad. Nah, Rasul pun tidak menyuarakan, tidak mengatakan, tapi
Suara Allah, kata Allah. Kan begitu kajiannya itu. Nah, bagaimana kalau Nabi Muhammad sudah tidak ada lagi? Kemana kita akan melihat keberadaan Allah itu nyata? Itu tadi yang saya katakan. Yang lebih enak kita memahami itu. Walaupun selain daripada itu ada ya. Yaitu ayah bunda itu. Allah itu yang menzohirkan kita. Allah itu yang memberikan kasih sayang kepada kita. Allah itu yang melindungi kita, memberikan rezeki fasilitas kepada kita. Tapi yang nyata, apakah Allah? Tidak juga. Yang nyata adalah ayah bunda kita. Nah, makanya oleh karena kita banyak tidak kenal, bahkan tidak tahu siapa ayah bunda, kita jadikan ayah bunda itu musuh, lawan untuk kita membantah. Nah, kita juga tidak kenal ayah bunda itu, sehingga kita tidak mengisi diri kita dengan ilmu dan pengetahuan serta kepahaman. Ingat, kita adalah perwujudan daripada Allah itu sendiri. Kalau kita tidak punya ilmu, tidak punya pengetahuan, tidak punya kepahaman, ya bagaimana anak-anak kita akan menghargai kita? Kita berilmu saja, kita berpengetahuan saja tidak dihargai, apalagi tidak sama sekali. Ini kadang-kadang menjadikan kita rancu. Nah, itu efek daripada tidak ada pengetahuan ilmu tasawuf. Nah, itu. Jadi kalau kita ingin melihat bagaimana permisalan ilmu tasawuf, ini permisalnya begini. Pak Abu Fikri, ini buah apa? Saya katakan buah durian. Apa kata orang ilmu tasawuf? Bukan, itu kulit durian. Oh ya, benar. Yang berduri itulah kulit durian. Dibuka, prak. Tampak lonjong-lonjong, ada yang kuning, ada yang putih, ada yang krem. Pas dipencet, lembut. Ini apa nih Pak Abu Fikri? Itu buah durian. Apa kata orang ahli tasawuf? Benar, ini adalah buah durian. Nah sekarang, Pak Abu Fikri melihat apa itu durian? Mana itu durian? Nah, karena kita sudah terpancing pada kalimat pertama, yang berduri adalah kulitnya, kalau ini adalah buahnya, tentu kita bertanya, mana itu durian? Maka berkatalah mu'arifin atau orang arif dari kalangan ilmu tasawuf, durian itu Anda pahami. Ingat, bukan Anda ketahui, Anda pahami seketika Anda memakan buahnya. Terasa? Terasa. Manis? Manis. Renyah? Renyah. Nyaman? Nyaman. Lezat? Lezat. Oke, silakan ceritakan. Bagaimana enaknya? Bagaimana manisnya? Bagaimana renyahnya? Bagaimana lezatnya? Tolong ceritakan. Kan bingung kita. Nah, artinya tidak bisa diceritakan. Itu hanya bisa kita rasakan, tapi tidak bisa diceritakan. Inilah ilmu tasawuf. Nah, semua yang kita rasakan, dari rasa renyah, rasa manis, rasa lezat, itu semuanya adalah sifat. Karena manis itu adalah sifat, lawannya adalah pahit. Nah, keberadaan durian sejatinya adalah zat. Dia tidak akan kita ketahui kalau dia tidak menjelma menjadi sifat. Itu pun dengan rasa baru kita tahu, oh ini durian loh. Oh begini loh rasanya. Padahal dia adalah zat. Dia menjelma menjadi sifat, manis, renyah, lembut, lezat. Nah, jadi tidak bisa tidak sebenarnya itu. Nah, maka daripada itu pertanyaan saudaraku, apakah mempelajari ilmu tasawuf itu wajib? Hukumnya wajib. Wajib. Kita jangan sampai tinggal di kelas 1 syariat. Di syariat ini kita membaca buku, diajarkan membaca teori, diajarkan oleh manusia ke manusia. Sialnya di sini kita diberi gelar. Sarjana S1, magister S2, doktor S3, profesor pula atau mahaguru pula. Kita kira kita yang paling tinggi. Padahal kita hanya berbicara tentang tulisan ke tulisan, teori ke teori, pendapat orang ke pendapat orang. Belum apa-apanya itu. Baru omon-omon, kata Pak Prabowo. Ya, kita harus masuk ke torikat. Kita harus cari jalur, jaringan, bagian-bagian. Menuju apa? Menuju hakikat. Nah, makanya di kelompok Islam itu ada Muhammadiyah, ada NU, ada Wasliyah, dan macam-macam nama-nama kelompok Islam itu adalah torikat itu. Jalur-jalur untuk menuju kepada ilmu hakikat. Nah, semestinya kelompok-kelompok Islam tadi dia harus punya pemahaman ilmu hakikat.
Kenapa? Karena kelompok itu baru di kelas 2. Nah, di ilmu hakikat itu kita menuju pada tujuan. Nah, itu. Apa sih bahasan kita tuh apa? Bahasan kita durian loh. Nah, itu durian. Kalau kita cerita kulit durian itu syariat. Kalau cerita tentang buah durian itu torikat. Nah, hakikatnya apa? Ya buah durian. Buah durian. Ternyata buah durian itu terasa manis, renyah, lezat. Itu ternyata sifat. Nah, itu tingkat hakikat. Kalau kita ingin masuk kepada makrifat, ternyata dia adalah zat yang tidak bisa dijangkau oleh diri kita, tetapi dia nyata seketika dia menjelma menjadi sifat. Itu bisa dijangkau dengan rasa. Itu makrifat. Nah, itu. Di atasnya etikot. Etikot itu tujuan. Tujuan kepada siapa? Belum kepada Allah, tapi kepada Rasul. Itu sifat. Nah, sudah bertemu Rasul, kita akan bertemu dengan Allah. Itu zat. Ternyata paling tinggi kita adalah di kelas 6, saudaraku. Tidak sampai ke kelas 7. Kalau sampai ke kelas 7, pasti kita bisu. Pasti kita buta, pasti kita tuli. Tidak bisa berbuat apa-apa. Artinya kita tidak bisa menyampaikan dengan cerita, tidak akan bisa memperlihatkan dengan mata, tidak bisa mengucapkan itu dengan lisan dan lidah. Tidak bisa kalau ketika zat itu. Jangan tingkat zat itu, tingkat sifatnya tidak bisa kita ceritakan. Ya bagaimana Pak Abu rasa durian itu, jelaskan manisnya bagaimana, renyahnya bagaimana, lezatnya bagaimana. Tidak bisa. Apalagi tingkat zat itu. Makanya saya katakan kita akan tuli, kita akan buta, kita akan bisu. Kita akan diam di tingkat itu. Nah, itulah saudaraku. Jadi ilmu tasawuf itu adalah wajib hukumnya untuk kita pelajari. Supaya kita kenal siapa diri kita, siapa Rasul, siapa Allah. Karena kita datang dari Allah loh. Ya, kita datang dari Allah. Sebenarnya bukan kita datang dari Allah, kita dengan Allah. Ya, tidak kemana-mana. Ya, tidak kemana-mana. Karena Allah itu meliputi segala sesuatu. Dia dekat dengan kita, jauh tidak berjarak, dekat tidak berantara. Bagaimana menceritakannya? Sulit, saudaraku. Tapi ini sudah tingkat yang lain. Yang penting kita masuk ke syariat dulu lah. Kita mengucapkan 2 kalimat syahadat, kita sholat, puasa, zakat, haji. Kita beriman kepada Allah, kepada malaikat, kepada Rasul, kepada kitab, kepada hari kiamat, kepada qadar dan baik. Pokoknya kita beriman pada itu. Walaupun sejatinya itu nanti di atasnya lagi ada lagi penjelasan yang lebih mendetil daripada itu. Itu saja saudaraku yang bisa saya sampaikan sebagai jawaban pertanyaan. Jadi mempelajari rukun Islam wajib, mempelajari rukun iman wajib, mempelajari ihsan juga wajib. Kalau tidak begitu, kita tidak sampai kepada tujuan dan harapan kita, yaitu Allah dan Rasulnya. Demikian, terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.